Bacaan pertama. Tuhan mengabulkan doa Hana dan ia melahirkan Samuel. Pembacaan dari kitab pertama Samuel, bab 1 ayat 9 sampai dengan ayat 20. Sekali peristiwa, setelah keluarga Elkana makan dan minum di rumah Allah di Silo, berdirilah Hana, istri Elkana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dengan pedih hati, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian Hana bernazar dan berseru, "Tuhan semesta alam, jika Engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Hana terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, dan Eli mengamat-amati mulutnya. Oleh karena Hana berdoa dalam hati dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, sedangkan suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka Hana itu mabuk. Eli lalu berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Sadarkanlah dirimu dari mabukmu itu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku. Aku tidak minum anggur ataupun minuman yang memabukkan. Aku ini seorang wanita yang sangat bersusah hati. Aku sedang mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang wanita dursila. Karena besarnya cemas dan sakit hatiku, aku berdoa demikian lama." Maka Elia berkata kepada Hana, "Pergilah dengan selamat, dan semoga Allah Israel memberikan kepadamu apa yang engkau mohon daripadanya." Maka berkatalah Hana, "Semoga hamba-Mu ini mendapat belas kasih daripadamu." Maka keluarlah Hana. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya, Elkana dan seluruh keluarga bangun pagi-pagi. Mereka sujud menyembah di hadapan Tuhan, lalu pulang ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberinya nama Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya dari Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 1 ayat 21b sampai dengan 28. Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seseorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghentikannya. Katanya, "Diam, keluarlah daripadanya."
Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Bacaan pertama hari ini melanjutkan kisah Hana, istri Elkana. Ia sedih, direndahkan, merasa hidupnya tidak bermakna karena mandul. Ia membawa kesedihan hatinya kepada Tuhan dalam doa pasrah dan nazar. Nazarnya untuk kesebesaran Tuhan. Jika Allah memberikannya seorang anak laki-laki, maka ia akan memberikannya kembali kepada Tuhan. Dari Hana kita belajar hal ini. Menyerahkan diri kepada Tuhan dalam doa pasrah. Memohon berkat dari Tuhan yaitu seorang anak. Akan tetapi ia menyerahkan kembali kepada Tuhan buah dari berkatnya untuk kebesaran manusia dan kemuliaan Tuhan. Inilah doa yang tulus. Diri sendiri hanya menjadi penyalur berkat Tuhan. Yang menarik juga adalah cara berdoa Hana. Ia berdoa dalam hati dengan mulut komat kamit tanpa suara. Berdoa dalam hati yang tulus, jujur, dan bersih akan diingat oleh Tuhan. Selanjutnya, Samuel anak Hana menjadi tokoh penting dalam perjanjian lama. Ia mempunyai kebijaksanaan warisan ibunya. Ia mengajar Israel tentang spiritualitas yang benar. Samuel sudah mengarahkan umat akan Al-Masih Yesus Kristus yang mengajar umat dengan penuh bijaksana dan kuasa. Kuasa itu tentu melekat pada dirinya yang selalu bersatu dengan Bapanya dalam doa yang tulus. Dari sana mengalir rahmat tak terbatas yang memberinya kuasa untuk mengusir roh jahat. Doa mendatangkan rahmat, mengusir kejahatan, dan menimbulkan ketakjuban. Marilah berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk berdoa. Semoga apa yang kami peroleh, kami persembahkan untuk kebaikan sesama dan kemuliaan-Mu. Amin.